Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Abu Nawas Melawan Harimau. Di sebuah pagi yang cerah, Baginda Raja sedang duduk di taman istana, lagi dan lagi bosan tak berdaya. Tiba-tiba muncul ide gilanya bahwa si Abu Nawas itu terlalu pintar. Coba kalau dia disuruh melawan harimau, masihkah dia bisa tertawa? Maka dipanggillah Abu Nawas dan diberi perintah aneh, taklukkan harimau buas yang tak pernah bisa dijinakkan siapapun di negeri ini. Bila gagal, kau tahu akibatnya. Seluruh pelayan istana termasuk para penduduk kota Baghdad mulai heboh mendengar tantangan Baginda Raja yang mustahil bisa dikerjakan oleh siapapun, apalagi Abu Nawas yang tidak memiliki sama sekali kemampuan berkelahi. Harimau itu terkenal buas, sudah pernah mencabik 2 penjaga dan membuat 1 penasihat istana kabur tak tentu arah. Namun Abu Nawas terkejut merasa pasrah, tapi dia adalah seorang Abu Nawas dengan 1000 akal cerdiknya. Kemudian berusaha tersenyum kalem sambil berkata, "Konyol, apakah Baginda tidak akan menyesal kalau terjadi sesuatu dengan harimau Baginda? Yakin nih, Slebyev." Sang Baginda Raja hanya tertawa geli mendengar perkataan Abu Nawas yang lebih tidak masuk akal. Baginda menyadari bahwa perkataan Abu Nawas hanya gertakan yang bertujuan agar Baginda membatalkan tantangannya, tapi Baginda tidak goyah sedikit pun untuk merubah keputusannya. Semalaman suntuk Abu Nawas tidak bisa tidur nyenyak memikirkan hari esok. Bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan? Sang Abu Nawas hanya bisa memandangi nasibnya melalui cermin. Inilah akhir dari sang Abu Nawas. Kata-kata itu diucapkan dalam hati yang ditujukan terhadap dirinya yang ada di cermin. Kemudian Abu Nawas tertawa lebar menertawakan dirinya sendiri yang ada di cermin. Keesokan harinya di tengah alun-alun arena kayu dipasang. Semua rakyat berkumpul. Dari kejauhan terlihat harimau yang masih dikurung dalam kerangkeng besi dan siap dilepaskan jika Abu Nawas sudah siap. Harimau terus mengaum memutar-mutar seperti singa lapar yang dipancing. Abu Nawas datang menuju kerangkeng harimau membawa cermin besar. Semua penasaran, bingung, bahkan Baginda Raja mengangkat alis curiga. Dengan langkah tenang, Abu Nawas berjalan mengelilingi kandang harimau, lalu perlahan menyodorkan cermin ke arah si harimau. Harimau terdiam. Ia melihat bayangan dirinya mengeram, mencakar, lalu tampak marah melihat harimau lain di depannya. Harimau meloncat ke cermin, menghantamkan dirinya sendiri ke kerangkeng besi. Terus berputar melawan bayangannya, menggigit angin, mencakar udara, dan terus menghantamkan dirinya yang sia-sia. Sampai akhirnya lelah, penuh luka, dan terduduk lemas. Kemudian Abu Nawas dengan santai membuka pintu kandang, meletakkan seonggok bantal dan seikat jerami, lalu duduk di sebelah harimau yang kini terdiam lemas. Abu Nawas pun menguap dan tertidur di pangkuan harimau yang tak lagi bergerak. Seluruh rakyat tercengang. Baginda Raja berdiri dari singgasananya, wajahnya antara kagum dan sebal. Namun belum selesai. Malamnya Abu Nawas datang ke istana menghadap Baginda dengan membawa harimau yang kini jinak dan diikat seperti kambing, berniat untuk memulangkannya kepada Baginda. Kini Abu Nawas memberi julukan baru untuk si harimau sebagai harimau yang pemalu dan pemalas yang hanya dimiliki oleh Baginda Raja. Raja pun malu mendengarnya. Abu Nawas kemudian beranjak pulang sembari memberikan surat kecil bertuliskan, "Terkadang musuh terbesar dalam hidup ini bukanlah berasal dari orang lain, tapi berasal dari diri kita sendiri. Maka sering-seringlah bercermin." Anjay, mamam tuh. Dan sejak hari itu, setiap kali Baginda Raja hendak menjebak Abu Nawas, ia hanya melihat pantulan wajahnya sendiri di cermin, lalu batal. Tamat. Satu kata, berdebah kau Abu Nawas. Ah, ha, 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 ha.